Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatal Islam, tahiyatan tayyibatan athiratan, tahiyyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bihadihi ihtadal muhtadun. Ashhadu an la ilaha illallah al-waliyul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qaidu mujahidina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Semoga jamaah yang hadir di subuh kali ini senantiasa diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keberkahan, diberikan jalan kemudahan dalam hidupnya, dijadikan anak-anaknya semuanya adalah anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin, dan termasuk dalam ahlul jannah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita akan mendengarkan satu taujih arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang mengajarkan bagi kita semuanya terkait tentang hijrah. Dan hijrah ini adalah sebuah peristiwa besar yang selanjutnya akan menjadi titik tolak sebuah perubahan dalam masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan cara berpikir, bahkan perubahan untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum famfiru. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, akan tapi yang ada adalah jihad dan niat. Jika kalian semuanya diperintahkan untuk segera bergegas keluar dari rumah melakukan jihad, maka lakukanlah, sambutlah perintah tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk memahami hadis ini? Kita tahu semuanya bahwa hadis ini ada redaksi yang bunyinya la hijrata, tidak ada hijrah. La di dalam bahasa Arab ini disebut dengan lamun nafyi. Lam yang menunjukkan nafyu. Nafyu itu menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah an-nafyu laisa ala umumihi. Menafikan sesuatu bukan yang dimaksud untuk keseluruhannya. Artinya bukan tidak ada jihad sama sekali sampai hari kiamat dalam bentuk apapun. Tidak ada hijrah sama sekali sampai hari kiamat dalam bentuk apapun. Bukan itu yang dimaksud. Maka dijelaskan di sini annal hijrata lam tabtul bil fath. Bahwa hijrah tidaklah menjadi batal atau menjadi hilang hanya gara-gara karena Fathu Makkah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain,
la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta takhruja syamsu min maghribiha. Tidaklah akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwa sesungguhnya hijrah masih tetap berlangsung, ya, sampai hari kiamat. Sebagaimana juga taubat masih tetap berlaku untuk siapapun, kecuali ketika datang hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud di dalam hadis ini adalah nafyul hijrah min Makkah, menafikan hijrah secara spesifik dari Mekah. Mekah ini adalah nama tempat khusus yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tempat yang lain, tapi yang dimaksud adalah Mekah. Kenapa? Karena begitu terjadi Fathu Mekah, kota Mekah ini sudah berubah. Yang tadinya daru kufrin menjadi daru imanin. Yang tadinya daru harbin menjadi daru salamin. Tadinya sebelumnya posisi Mekah, status Mekah ini sebagai negeri orang-orang kafir. Tapi setelah itu Mekah berubah menjadi negerinya orang-orang beriman. Ya. Dengan demikian, ketika Mekah sudah berubah statusnya menjadi negerinya orang beriman, maka tidak perlu lagi hijrah dari Mekah ke kota yang lain. Kalau dulu perlu dan harus, bahkan wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang-orang beriman yang saat itu jumlahnya masih sedikit harus hijrah ke kota Madinah. Tapi begitu kota Mekah sudah dibuka, terjadinya Fathu Mekah, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke kota lain. Itu yang dimaksud, ya. Jadi bukan menafikan hijrah secara umum, segala bentuk hijrah, tidak, ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu semuanya bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabatnya begitu melakukan perjuangan yang sangat berat ketika beliau berada di Mekah untuk mengenalkan Islam, untuk mengajarkan Islam, dengan tantangan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, ya, dengan pembunuhan, dengan penyiksaan, bahkan yang terakhir adalah dengan pengusiran. Maka oleh karena itu, begitu kota Mekah sudah dikuasai dan berubah menjadi daru imanin, maka tidak ada lagi hijrah setelah itu. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya Fathu Mekah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama berada di kota Madinah sekitar 8 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mengajarkan kita semuanya bagaimana beliau sesungguhnya sangat-sangat mencintai tanah airnya. Ya. Maka sesungguhnya mencintai tanah air ini merupakan refleksi dari keimanan. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah, beliau selalu menyebut al-watan, al-watan, al-watan. Tanah airku, tanah airku. Aduh, sayang sekali saya harus meninggalkan tanah airku. Kalau bukan kaumku yang memaksaku untuk keluar, maka saya tidak akan keluar. Tapi karena kondisi situasi yang sangat mencekam, sehingga beliau akhirnya harus keluar dari kota Mekah untuk menyelamatkan dakwah, menyelamatkan sahabat-sahabat beliau, maka beliau terpaksa keluar dari kota Mekah. Kerinduan beliau dengan kota Mekah ini terus-menerus membuncah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, ya, bisikan hati beliau. Dan qadarullah, Allah mentakdirkan Rasulullah beserta para sahabatnya pada tahun ke-8 hijrah, beliau kembali ke kota Mekah dalam keadaan muzaffaron, ya, dalam keadaan muzaffaron muntasiran,
dalam keadaan menang, dalam keadaan sudah bisa menguasai kota Mekah. Jadi cinta beliau terhadap tanah air luar biasa. Maka kita pun juga demikian, kita dianjurkan untuk mencintai tanah air kita sendiri. Tapi yang perlu jadi catatan adalah bahwa banyak redaksi yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya redaksi itu jika kita teliti bukan dari ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis. Itu hanya kesimpulan dari para ulama. Jadi bukan hadis, ya. Kalau hadis itu harus dipastikan apakah itu ucapan benar dari Rasulullah. Nah, sebagaimana kalau Pancasila itu ada 5 sila, bunyinya jelas. Tapi kalau ditambahkan dengan sila yang lain yang bunyinya persatuan warga-warga Gonilan, nggak boleh. Dan itu bukan termasuk Pancasila, ya. Jelas, tegas, ya. Sekalipun diwajibkan semua warga Indonesia harus bersatu, termasuk warga Gonilan. Nah, ini secara ilmiah begitu. Nah, hubbul watan, mencintai tanah air itu dibenarkan di dalam Islam, tapi tidak ada hadis yang bunyinya redaksinya adalah hubbul watan minal iman. Hanya tafsiran para ulama ketika para ulama membaca salah satu dari ayat Al-Quran yang bunyinya innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang memaksamu untuk keluar dari kota Mekah, nanti suatu saat Allah akan mengembalikanmu ke kota Mekah. Dan janji Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tahun 98 Hijriah Rasulullah kembali ke kota Mekah dalam keadaan menang. Terjadilah Fathu Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu tidak lagi terjadi hijrah, ya. Inilah yang dimaksud la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathu Mekah. Mekah itu sendiri, bukan negeri yang lain, tapi spesifik adalah Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di sini disebutkan bahwa yang ada setelah Fathu Mekah adalah jihadun wa niyatun. Yang ada setelah Fathu Mekah adalah perintah untuk satu berjihad, yang kedua untuk menjaga niat setiap muslim, niat untuk jihad, ya. Apa perintahnya? Perintah setelah itu adalah perintah setiap muslim untuk menghidupkan keinginan untuk berjihad, ya, dan niat untuk berjihad, ya. Maka oleh karena itu, ya, di sini dilanjutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzastunfirtum fanfiru. Jika kalian semuanya diperintahkan oleh seorang pemimpin untuk pergi berjihad, maka bergegaslah kalian untuk pergi berjihad, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa ada saatnya posisi jihad itu statusnya sebagai fardu ain, sebagai wajib bagi setiap muslim, siapapun, tanpa ada kecuali. Ada berapa posisi status jihad itu sebagai fardu ain? Kira-kira ada 4. Yang pertama adalah seperti tadi sebutkan dalam akhir hadis, ketika seseorang pemimpin sudah memerintahkan kepada seluruh penduduknya, seluruh warganya untuk berjihad, maka tidak ada kata lain semuanya untuk pergi keluar melakukan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38 sampai 39, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian ketika diperintahkan kepada kalian semuanya untuk keluar pergi, infirar,
keluar dari rumah kalian pergi untuk berjihad fisabilillah, kenapa kalian tidak penuhi seruan tersebut? Itsaqaltum ilal ard. Bahkan kalian itu merasa berat karena ada urusan-urusan yang terkait dengan dunia, tidak ingin berjihad. Ayat ini menunjukkan bahwa wajib bagi setiap muslim ketika sudah ada perintah terbit, dikeluarkan, dirilis oleh seorang pemimpin, maka wajib semuanya keluar berjihad ya. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, kapan ketika seorang muslim itu wajib berjihad? Yang kedua adalah idza hasara baldatul adu. Jika idza hasara baldatan al adu, jika musuh itu sudah mengepung wilayah kita ya. Nah, wilayah kita, negeri kita sudah dikepung oleh musuh dari semua sisi. Aija al-adu hatta wasala ilal balad. Sudah terlihat bahwa semua alat-alat perang ya, sudah datang dan sudah pada posisinya masing-masing di seluruh titik penjuru negeri kita. Maka saat itu semuanya wajib ain untuk melakukan jihad. Ala kulli ahadin ayyuqatila hatta 'alan nisa' wasyuyukh al-qadirina fi hadhil hal. Semua wajib berperang, sampai pun para wanita dan orang-orang yang tua yang mampu untuk berperang dalam posisi seperti ini. Coba kalau kita renungkan betapa dahsyatnya ajaran Islam untuk membela tanah air. Luar biasa. Tidak ada yang melebihi daripada ajaran Islam. Bahkan sampai wanita pun diperintahkan. Orang-orang tua yang masih bisa bergerak tangannya, kakinya, diperintahkan untuk membela tanah airnya. Luar biasa Islam ini. Maka jihad yang dimaksud di sini dalam posisi seperti ini adalah qitalul difa. Al-qital lid-difa. Berperang untuk mempertahankan. Ya, karena berperang itu ada dua. Yang pertama disebut dengan qitalud difa, yang kedua disebut dengan qitalut talab. Qitalud difa adalah ketika posisi seperti tadi, kita harus mempertahankan tanah air. Adapun qitalut talab adalah berperang ke negeri yang lain untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Kemudian posisi yang ketiga, kapan seorang muslim wajib ain setiap muslim untuk berjihad, yaitu idza hadara as-saff wal taqas saffani. Ketika pasukan musuh itu sudah merangsek dan sudah berhadapan semuanya ya, antara kita dengan musuh kita, maka tidak ada alasan lain untuk mundur, tidak ada alasan lain untuk angkat tangan, tidak boleh. Semuanya harus maju, semuanya harus berperang, siapapun, hukumnya fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semuanya bertemu dalam barisan dengan orang-orang kafir, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk mundur ya. Bahkan orang yang mundur dari medan perang ini dianggap sebagai orang-orang yang melakukan dosa besar ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, posisi yang terakhir. Posisi yang keempat, seseorang statusnya fardu ain untuk berjihad adalah idza tija ilal insan bi ayyakuna silah la ya'rifuhu illa fardun minal afrad. Jika ada salah seorang muslim ditemukan di sana ada satu-satunya orang yang bisa mengoperasionalkan senjata, hanya dia, yang lain tidak bisa. Kalau macam kita ini kalau suruh pegang AK-4 mungkin wah, bisa nembak kemana-mana ya.
kalau tidak dilatih. Mungkin ada satu orang yang dia punya keahlian khusus untuk mengoperasionalkan senjata itu, ya, dan yang lain tidak bisa. Maka orang tersebut ini fardu ain bagi dia untuk berjihad. Tidak ada alasan, ya. Karena ini terkait dengan menyelamatkan nyawa, ya, setiap muslim, setiap warga negara. Maka dalam hal ini ya ta'ayyan alaihi ayyujahida wa illam yastanfir. Wajib baginya untuk berjihad sekalipun tidak diminta. Nah, dia dengar ada panggilan jihad, panggilan perang, dan dia sendiri adalah orang yang paling ahli dibandingkan yang lain, paling kompeten dibandingkan yang lain, maka sekalipun dia tidak dicari atau tidak ditemukan, harus dan wajib bagi dia untuk bergerak dan menginformasikan saya mampu mengoperasionalkan alat tersebut. Ini luar biasa. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 tempat yang menjadi wajib statusnya bagi setiap muslim untuk berjihad. Maka oleh karena itu, setelah adanya Fathu Mekah, tidak ada hijrah dari Mekah ke tempat yang lain, tapi ada hijrah dalam bentuk yang lain. Hijrah dari keburukan menjadi kebaikan, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Plus di sana ada kewajiban yang melekat yang harus dihidupkan, yaitu kewajiban jihad. Baik jihad yang berbentuk jihad qitali, jihad yang langsung secara fisik kita berhadapan dengan musuh-musuh, ya, yang merorong tanah air kita, atau dalam bentuk jihad yang lain, ya. Jihad yang sifatnya mungkin jihad bil mal, ya, jihad dengan harta, jihad bil ilm, jihad dengan ilmu, jihad bisiasah, jihad dengan politik, jihad bil iqtisad, jihad dengan ekonomi, dan segala macam bentuk jihad, ya. Tapi jihad dalam bentuk qitali pun bukan berarti dihilangkan, ya. Bukan berarti dihilangkan, karena tabiat manusia itu pasti ada keinginan untuk merorong, untuk merebut hak milik orang lain, ya. Kekayaan orang lain, properti orang lain, sumber daya orang lain. Kalau ruh jihad ini hilang, maka manusia pada umumnya dia akan melepaskan, dia tidak akan bertanggung jawab. Bagi seorang muslim tidak demikian. Tidak demikian. Kalau hal itu menjadi hak milik kita, sumber daya alam itu milik kita, kenapa harus kita lepas? Itu bentuk jihad, tidak boleh dilepas. Tidak boleh dilepas sampai akhirnya pun kita harus mengorbankan nyawa kita. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang perlu kita fahami. Nah, yang perlu kita fahami dalam redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa yang dimaksud hijrah dari Mekah ke kota lain yang tidak ada lagi. Begitu juga kita fahami bahwa seandainya negeri kita sudah menjadi negeri muslim, tidak perlu lagi diubah menjadi negeri yang lain, diubah atau mungkin memisahkan diri dari negeri yang sudah statusnya sebagai negeri muslim, mayoritas muslim semuanya. Tidak perlu ada upaya untuk mengubah ke negeri yang lain, bentuk negeri yang lain. Fahakata. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah siapapun dari kita, ketika kita hidup sebagai seorang muslim, maka ruh jihad ini tidak boleh padam. Setiap hari, setiap waktu kita harus hidupkan ruh jihad kita ini, karena kita tidak tahu kapan musuh akan merondong, kapan musuh akan merebut. Sebagaimana kita punya rumah, ya, kita punya kekayaan, kita punya harta, kita tidak tahu kapan pencuri akan datang, ya. Bahkan pencuri akan datang seringkali ketika kita lalai, ketika kita lengah. Jihad ini merupakan ruh yang harus hidup di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan rahmat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.